selamat malam. Perkenalkan, nama saya Putra, Budi dan juga Ayu. Kami dari kelompok 1 akan mendemokan hasil kerja dari program kami yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Makanan yang Baik sesuai dengan jenis penyakit yang diderita. Di sini saya sebagai moderator, Ayu sebagai seseorang yang akan menjelaskan tentang cara kerja daripada program kami, dan Budi sebagai operator. Sistem pendukung keputusan penentuan makanan yang baik sesuai dengan jenis penyakit yang diderita, kami menggunakan metode forward chaining. Untuk lebih lengkapnya bagaimana cara kerja dari program kami, teman saya Ayu akan menjelaskan lebih lengkap. Terima kasih. Tampilan awal dari program kami di sini ada file input, ada proses forward chaining, dan ada laporan. Dari file input sendiri ada data pengguna, data penyakit, data gejala penyakit, dan keluar. Dari proses forward chaining ada proses penentuan, proses identifikasi, proses penentuan bahan makanan sesuai penyakit. Dan selanjutnya ada laporan dan laporan identifikasi. Dari file input sendiri kami akan membuka data pengguna, input data pengguna, nama pengguna, jenis kelamin, laki-laki, dan alamat. Data tersebut akan kami simpan secara otomatis. Selanjutnya kami akan ke data penyakit. Di sini kami akan menginputkan ID penyakit dan nama penyakit sendiri. Di sini kami membatasi ada 5 penyakit, ada hipertensi, tekanan darah rendah, alergi kulit, diabetes, dan MA. Kami akan menginputkan satu penyakit, misalnya tekanan darah rendah, dan akan kami simpan secara otomatis. Selanjutnya, kami akan kembali ke data gejala penyakit. Di sini, dari gejala penyakit sendiri, kami bergantung dari penyakit. Dari kelima penyakit itu sendiri memiliki sub kriteria dari gejala. Di sini kami sudah tentukan sendiri gejala penyakitnya dan sudah ada pada layar monitor. Setelah itu, kami akan proses forward chaining. Dari proses forward chaining ada proses penentuan. Di sini ada ID gejala, nama gejala penyakit, dan bahan makanan yang sesuai dengan gejala. Sebagai contoh, kami akan menginputkan satu gejala, misalnya gejala migran. Di sini akan muncul secara otomatis bahan makanan yang baik sesuai dengan gejala tersebut. Ada susu, karena di sini sudah kami inputkan sebelumnya, maka data tersebut tidak kami simpan dan kami akan batalkan. Dan kami akan lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses data identifikasi penyakit. Di sini kami akan menginputkan ID penyakit. Misalnya 1 akan muncul secara otomatis, yaitu penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan gejala penyakitnya akan muncul secara otomatis juga, misalnya sakit kepala, mimisan, pusing, migran, dan berat badan turun. Dan bahan makanan yang baik sesuai gejala di sini akan muncul juga. Di sini ada susu, alpukat, daun sirih, coklat asli, bayam, kuaci bunga matahari, dan pisang. Selanjutnya ada tekanan darah rendah, ada gejala penyakit sering menguap, penglihatan kurang jelas, keringat dingin, dan pingsan yang berulang. Untuk makanannya sendiri ada susu, daging, alpukat, nasi, manggis, kacang tanah. Dan data tersebut akan kami simpan dan akan kami lanjutkan kembali untuk menyimpan data yang pertama tadi, ada hipertensi, dan data tersebut akan tersimpan secara otomatis. Dan kami akan lanjutkan ke proses selanjutnya. Di sini data identifikasi pengguna dan asupan makanan yang baik. Di sini ada ID pengguna, nama pengguna akan muncul secara otomatis. Di sini ada Ayu, jenis kelamin perempuan, dan alamat OEBA. Di sini akan kami inputkan ID penyakit. Misalnya ID penyakitnya 1, nama penyakitnya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Di sini ada gejala penyakit, sakit kepala, mimisan, pusing, migran, dan berat badan turun. Di sini ada asupan makanan yang baik untuk penyakit, yaitu susu,
Datanya akan kami simpan. Dan di sini ada cetak laporan adalah proses dari yang terakhir. Di sini bentuk laporannya, tampilannya seperti ini. Laporan identifikasi makanan yang baik yang sesuai dengan penyakit yang diderita. Di sini sesuai dengan data yang sudah kami inputkan sebelumnya dan akan kami cetak. Seperti itu hasil demo program kami. Sekian dan terima kasih.